lagi bagi kita. Di Sulawesi Selatan sudah ada penuh yang mengatur tentang bahasa daerah. Tapi mengapa kita orang Sulawesi Selatan masih tidak peduli lagi terhadap bahasa daerah kita? Karena kurangnya pengawasan. Sudah ada pergub, tetapi belum dilaksanakan secara baik dan benar di sekolah. Karena sekolah tidak mengajarkan hanya kata persoalan mengangkat kawan bahasa daerah, tidak lebih penting dari pelajaran lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran buat kita semua. Tidak mudah, ini kita bersyukur. Tapi kalau yang saya orang Jawa, tetapi peduli terhadap masyarakat. Tapi bagaimana dengan kita sendiri sebagai orang Makassar yang berasal orang berbudaya di Sulawesi Selatan, tidak menutup kemungkinan budaya kita akan punya 10 tahun yang akan datang atau sebelum itu. Karena kenyataan dalam pemakaian bahasa anak dan kita yang sudah tergeser oleh bahasa lain. Nah, bagaimana tantangan di lapangan dan solusinya Bapak Ibu? Pertama, ada sekolah yang mengatakan terutama mungkin di kota, karena siswa saya heterogen, banyak yang tidak tahu bahasa Makassar, maka tidak perlu diajarkan bahasa Makassar. Tapi mengapa bahasa Inggris diajarkan? Sementara bahasa Inggris bukan juga bahasa ibu orang Makassar. Ya. Karena itu harus menjadi tantangan buat kita semua. Ya. Dan tugas guru bagaimana memotivasi anak dari tidak tahu menjadi tahu. Dan tentu itulah esensi dari belajar. Dianggap bukan dalam pegangan penting. Dalam bahasa daerah ini. Kami juga guru. Kalau anak disuruh dia apa? Tidak usah bahasa daerah ini. Padahal mengajarkan bahasa daerah bukan bahasa seperti yang disampaikan oleh pembicara terlebih dahulu. Ajarkan bahasanya, orang Makassar adalah orang yang cerdas. Jauh sebelum orang Amerika menerap bulan, orang Makassar adalah orang terlebih dahulu. Dalam Quran ada dan berguru kepada orang yang kami. Dan dia ini menunjukkan bahwa orang Makassar memiliki karakter senang belajar dan senang berguru. Ya. Anak ini kalau kuat, kalau kuat di kandungnya, kalau bukan lama-lama. Datus nama anu nama. Ini ya, makanya ini saya berharap inspirasi supaya anggapan orang yang menggunakan bahasa Makassar itu bukan hanya asal ada, tapi kadang bukan gini ya, kadang juga ada kepala sekolah itu lebih tinggi dari yang bodoh, namun tidak masalah. Tapi tidak melihat bagaimana isi dan pembahasannya. Nah, alhamdulillah saya sendiri sebagai penulis merasa bangga karena buku saya sudah bernada dengan buku-buku yang lain. Tepuk tangan dulu. Jadi tidak ada lagi alasan. Kalau dulu ya yang penting ada. Siswa mau menggunakan bahasa daerah. Jangan yang siswa. Orang tua pun malu. Mahasiswa pun malu. Dan kami biasa penyanyi mahasiswa di Makassar karena
masyarakat Indonesia. Mereka bukan. Harusnya kayak nanti nih kalau konsep satu nih harus lagi. Seolah-olah tadi disampaikan bahwa ada bahasa kasar itu hanya digunakan sebagai alat untuk memarahi orang lain. Akibatnya bahasa anak menganggap bahwa bahasa itu untuk memarahi orang, padahal tidak seperti itu. Bahasa Makassar memiliki kehalusan makna. Coba Bapak Ibu simak tadi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Makassar. Belum lagi bagaimana 30 juz kalau kita dalami. Baik, sekarang para guru sebagai orang guru. Apa itu orang guru? Yang mana nih? Ini yang mana? Yang dituakan karena ilmu. Oh ini. Bagaimana orang guru? Pembelajaran bahasa Makassar tentu membutuhkan juga buku yang profesional. Tapi Bapak Ibu yang bukan sarjana bahasa Makassar saat ini lalu mengajarkan bahasa Makassar itu jauh lebih mudah banggakan karena memiliki komitmen untuk mengajarkan bahasa daerah. Tugas kepala dinas, tugas akademisi, tugas penerima akademik adalah membimbing guru yang bisa mengajarkan bahasa daerah. Jadi dari karena yang ketiga guru, dipilih untuk penutur asli bahasa Makassar di sekolahnya maka menjadi pemimpin dari guru bahasa Makassar. Insyaallah kita siap berkolaborasi dengan Ibu. Mana sih? Mana? Ya. Dari mulai pembelajaran, saya mengembangkan model yang disebut singkat kakao. Apa itu singkat kakao? Saling sapa. Bagaimana menyapa siswa menyapa teman dengan bahasa yang satu dengan singkat kakao, singkat laki. Ada bahasa Makassar banyak sekarang mewakili. Kepada siapa kita berbicara, apa yang dibicarakan dengan siapa dan seterusnya. Makanya dalam bahasa, kalau mungkin bahasa lain menerjemahkan kata pula, engkau yang ditujukan kepada Tuhan tetap engkau. Tapi dalam bahasa Makassar kita mengenalkan kata kata di unsur bakal. Bukan engkau di unsur bakal. Ini nanti juga. Kemudian dalam pembelajaran sekiranya tidak ada kesulitan bagi Bapak Ibu, pilihlah konten-konten yang menarik sebagai sumber belajar di dalam media massa yang saat ini sudah juga marak. Jadi bahasa mungkin bahasa Makassar sudah tidak berbeda lagi dengan bahasa lainnya karena di dalam media tidak boleh menggunakan lagi di bahasa Makassar. Tetap sama dengan bahasa lainnya. Ya. Kemudian modifikasi proyek diikuti sesuai dengan kondisi sekolah. Buku ini kalau ada bacaannya itu hanyalah contoh. Kalau ada di contoh di Bulukumba, di Maros dan sebagainya, kita dapat menggali dialek yang ada di daerah itu untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Makassar. Sehingga guru-guru kreatif menulis cerita, menulis keno, menulis puisi yang sesuai dengan dialek masing-masing. Ya? Jadi saya kami ibu-guru kreatif jangan hanya menggunakan di bukunya atau keno. Jadi punya model lama. Tapi saya belum berhasil karena saya belum menghabiskan kepada Bapak Ibu guru sebagai penulis. Meskipun sebenarnya saya belum jadi penulis, baru penulis pemula. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, variasi bagaimana menciptakan lingkungan positif dan dinamis. Orang guru bahasa daerah jangan mengancam.
Tapi bagaimana kita membuat ungkapan-ungkapan dalam bahasa Makassar yang membuka anak untuk belajar. Anak, maka turun modera, bunga meningkatkan sekarang tinggi. Ini membuktikan bahwa anak itu dianjurkan untuk senantiasa belajar. Apa cete? Nah, Ya, pembelajaran ini. banyak juga. Kita dapat berkolaborasi dengan guru lain. Oh yang ini. Kita dapat mengadakan pembelajaran di kelas. Bawah, bebe. Kalau ada perkara di sekolah, Pak Guru bahasa Makassar juga harus tampil. Terus ini. Ada Oh, yang ini. di Makassar, mendongeng, tidak ada bahasa Makassar. Sumpah susah. Ingat kalau Bapak Ibu. Apa lagi? Dari buta-buta Setiap tahun ada lomba yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa. Tapi kita anggap tidak penting, yang penting belajar. Ya. Kemudian tentu dalam pembelajaran bahasa Makassar itu ada sebelumnya karena kita belajar tradisional. Kalau Bapak Ibu berteman dengan saya di Facebook, boleh melihat kalau ada pembelajaran kelompok, saya akan terapkan pembelajaran tradisional. Kanto, pasukan kanto, inai, jodoh, ya. Ya. Ketika tidak ada kanto, inai, jodoh, ya. Ya. Ya, emang misalnya, ya. Jadi kita sesuaikan. Ya. Kemudian mari kita gali pembelajaran tradisional itu agar anak-anak mengingat bahwa ternyata dalam bahasa Makassar ada teman-teman yang dapat memberikan nilai pendidikan karakter. Ya. Banyak sendiri. Kemudian Di kosku yang tadi. sudah diatur bahwa pembelajaran bahasa Makassar itu dalam textbook sudah diatur 2 jam pembelajaran. Kemudian 1 jam apa dari itu anak-anak. Maka dari seorang guna, akhirnya anak-anak kepada bu, ini makanan bergizi antara. Ya, MDD ini antara. Ada berapa? Guru bahasa Makassar jadi korban. Nah, coba kita belajar ya. Ini harus dicermati. Tentu dalam textbook juga diatur ada tertulis sebagai hari berbahasa daerah. Jadi textbook kurikulum tolong dimulai 2 jam dalam 1 minggu. Dokumentasikan hasil baik kelas dan kirim. Ini banyak konten-konten yang dapat Bapak Ibu jadikan sebagai acuan di dalam pembelajaran. Anak tugas bercerita, beradu sama, aktif, puisi dan sebagainya. Ya, kemudian saya kira dengan kehadiran buku ini mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk mempelajari bahasa Makassar sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Buku bahasa Makassar ini bukanlah kitab suci. Oleh karena itu, tentu di dalamnya masih dapat diperbaiki pada edisi berikutnya. Dan tentu kami sebagai penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari pembaca yang saya akan diteruskan kepada penerbit untuk direvisi pada cetakan selanjutnya. Ya, karena tanggapan kami kesalahan. Jadi punatnya gagal pasti punah ya insya-Allah. Jika punah harus insya-Allah akan lagi. Jika punatnya insya-Allah akan lagi jalan awal punatnya berkali panggilan. Demikian tanya dengan saya Bapak Ibu sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Dan apa yang saya lakukan
lakukan selalu saya berpegang pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mungkin menulis, saya tidak mungkin menciptakan film, tidak mungkin menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Makassar tanpa rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyadari bahwa semakin kita menulis, semakin kita sadari kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya kira ini titipan dari diskusi dan Ibu Ira bahwa Bapak Ibu mau bahasa daerah kita tua kita lengkap. Kami kantor yang tidak bicara tolong buat juga MDMP dan MDMP itu jangan hanya hidup pada saat dibentuk tetapi tidak ada aksi setelah dibentuk. Saya kira kami mohon kepada kepala dinas BPK semuanya untuk mengawasi MDMP di bahasa daerah termasuk masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk mengerjakan usaha prodi pendidikan bahasa dan sastra daerah, jurusan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra siap bekerjasama dengan dinas pendidikan, penerbit Yudhistira untuk mengkalisatu fasilitasi Bapak Ibu di dalam bimbingan teknis pembelajaran bahasa Makassar. Kami sadar bahwa tidak mungkin kegiatan yang hanya satu hari yang dapat memberikan keterampilan yang layak bagi Bapak Ibu. Tapi dengan pertemuan ini kita berharap supaya tumbuh kesadaran, tumbuh empati, tumbuh rasa cinta pada diri kita akan pentingnya bahasa Makassar di era saat ini. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Adalah kita senantiasa menjaga warisan budaya bangsa kita sepanjang bahasa ini sampai hidup. Semangat kita kabai ilmu urut-urut kajian sehingga nama numbang mereka hati sehingga boleh kasihkan Kalimantan. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah awal untuk melakukan kegiatan selanjutnya dan kami dosen dari bahasa pendidikan bahasa daerah siap untuk menjemput Kapolrian atau Malabika dia dari kabupaten lainnya yang ada di kota Makassar. Bagaimana kalau saya kurang kepada penjelasan Malabika Nasen, mempunyai akal apabah di sana yang mungkin satu dua orang di sana untuk lebih jauh lagi kita akan bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Ada yang jawab Pak Eko? Silakan Pak. Siap-siap. Terima kasih Prof.